Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz, sudah menyampaikan pembahasan tentang ayatnya atau sudah disampaikan Ustaz. Semoga kita semuanya bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Alhamdulillah, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan kepada ibu-ibu peserta tafsir yang sudah hadir pagi hari ini, yang ingin mau bertanya langsung kepada Ustadz, silakan pencet tombol raise hand ya. Atau kalau ada yang mau ingin bertanya bisa lewat chat. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz? Silakan. Kalau ada, ditunggu. Sepertinya belum ada. Sudah ada ini, Ibu Haryati Rina Wuryandari ya. Silakan kepada Ibu untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi mohon dibantu untuk diulang Ustaz terkait dengan yang mustarihun dan mustarkhun. Belum sempat tercatat tadi Ustaz. Jazakallah. Ya. Itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kematian bagi orang beriman itu istilahnya mustarihun. Ya. Mustarihun itu berarti matinya orang beriman itu berarti dia istirahat ya dari segala segala hiruk pikuk kehidupan dunia ini ya. Ya, kita tahu kan hidup ini kan kalau dirinci luar biasa capeknya ya. Urusan pribadi, urusan masyarakat, urusan negara. Kalau udah mati ya udah selesai, bodoh amat apapun yang terjadi. Yang penting setelah itu manusia menikmati pahala-pahalanya. Orang jahat, orang kafir, orang munafik, Rasulullah menyebut dengan mustarahun minhu. Ya. Orang yang kematiannya membuat manusia yang istirahat. Ya. Ya. Jadi ibaratnya ya kalau orang ya sebutlah orang-orang Zionis ya mati ya udah kaum muslimin Filistin teristirahatkan dari kejahatan-kejahatan mereka. Orang yang jahat sama tetangganya mati ya, tentu yang istirahat tetangganya yang selama ini dijahati misalnya. Orang yang matinya seperti itu, ya, itu menunjukkan orang yang tidak husnul khotimah. Gampangnya, ketika kematiannya itu ditangisi oleh banyak orang, berarti itu orang baik. Ketika kematiannya itu disyukurin banyak orang, rasain. Itu bisa jadi khas orang yang tidak husnul khotimah. Baik, Allah. Alhamdulillah, demikian Ibu Haryati sudah dijawab oleh Ustadz. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Silakan kepada ibu-ibu lagi yang ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan. Kalau belum ada, kita bacakan dari chat ya Ustadz. Ini ada pertanyaan dari ini proses kematian tentang orang beriman ya Ustadz, masih berhubungan dengan kematian. Apakah merasakan sakit juga Ustadz, seperti yang syahid itu sambil ketawa? Apakah mereka itu merasakan sakit itu Ustadz ketika saat diambil ajalnya gitu? Ya, proses keluarnya roh ya itu diungkapkan dalam ayat
wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Ya. Orang yang baik itu akan dicabut ruhnya, atau orang yang jahat, wan nazi'at, ya. Orang yang jahat proses pencabutan ruhnya dengan susah payah, dengan keras. Kenapa? Karena ruhnya nggak mau dicabut, ya. Dia berusaha menahan diri, maka harus dicabut dengan paksa. Wan nasyitati nashta, ya, demi orang-orang beriman yang apabila ruhnya dicabut dengan selembut-lembutnya. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, selembut-lembutnya dicabutnya ruh itu seperti, ya, seperti kulit yang ditebas oleh pedang, kadarbati saifin. Ya, ibaratnya begini aja, jangankan ruh ini kan sumber semua kehidupan, ya. Yang apabila dicabut ya otomatis mati. Sebuah pukulan ke badan kita nggak mati aja kalau keras, ya melintir juga sakitnya. Apalagi ruhnya yang diambil. Maka wajar jika Rasulullah mengatakan bahwa proses, ya, terpisahnya ruh dari badan itu kadarbati saifin, seperti tebasan pedang. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan doa agar jangan lama-lama prosesnya, bentar aja, ya. Jadi ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan proses sakaratul maut itu. Kecuali orang yang hidup di jalan Allah, ya, maka Rasulullah mengatakan kaqursatin, ya. Maka proses cabutan ruhnya itu bagaikan hanya sebuah cubitan kecil, kaqursatin. Ya, entah teknisnya bagaimana kaqursatin itu. Apakah memang betul-betul memang teknisnya seperti dicubit seperti itu, wallahu a'lam. Kita semua hanya beriman saja. Ataupun yang dimaksud kaqursatin ini sebetulnya, ya, saking bahagianya, ya, dia akan menerima balasan dari Allah seakan-akan nggak sampai terlupakan, teralihkan proses sakaratul maut. Ya, kata orang-orang begitulah, ya, ibaratnya lalu sakit gigi udah melintir-melintir, ya, dapat WA, ya, maaf sebentar lagi kami akan datang ke rumah ibu, ya, ada titipan nih dari orang. Titipannya apa? Amplop 100 juta. Kira-kira kita beralasan nggak itu? Ya. Sakit-sakit gigi ya ditemuin lah istilahnya, ya. Sangat mungkin sakitnya agak teralihkan karena ini ada orang yang mengantarkan hadiah yang sangat luar biasa. Apakah seperti teknisnya? Wallahu a'lam. Ya. Yang jelas sakaratul maut yang dialami oleh orang mati di jalan Allah itu sangat meringankan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Adakah lagi ibu-ibu yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz? Silakan. Dipencet tombol, waktunya masih ada. Kalau iya. Di chat aja di. Oh, di chat aja, baik Ustaz. Oh baik, kalau karena belum ada yang bertanya langsung dengan Ustaz, ada di chat ini ada ibu-ibu sudah banyak bertanya. Oh ini tentang ini masalah ini Ustaz, ya.
Apakah kalau sedang haid masih boleh wudhu sebelum tidur, Ustaz? Ini mungkin masalah persiapan sebelum tidur, Ustaz. Iya, iya. Bentar ya, ada gangguan. Belum Kegiatan beribadah. Ya. Wudhu itu aslinya adalah kegiatan ibadah. Ya. Jadi karena kegiatan ibadah memang wudhu itu istilahnya apa ya? Nggak masuk akal ya. Jika itu dianggap membebaskan ya hadas manusia itu ya. Sebetulnya orang yang hadas ya, orang yang berhadas itu kan karena ya ada sesuatu yang keluar dari depan, dari belakang. Ya. Tapi pensuciannya malah yang dibasuh adalah wajah, tangan, kaki. Ya. Ya. Nggak harus ya. Ya. Artinya tidak cukup dengan mensucikan bagian depan atau bagian belakang itu. Ya. Jadi asli daripada wudhu itu adalah ya at-taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ya, karena taqarrub maka sesungguhnya orang berwudhu itu ya tetap menjadi nilai ibadah ya walaupun dia nggak ngapa-ngapain ya. Dia berwudhu bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran, mau wudhu aja. Itu tetap bernilai ibadah. Ya. Bagi orang haid juga demikian. Ya. Bagi orang haid dia wudhu, maka tetap wudhunya bernilai ibadah, walaupun tidak merubah statusnya menjadi suci. Ya. Ya. Tapi dia sudah dinilai telah melakukan ibadah yang namanya berwudu. Ya. Nah, ini juga berlaku ya. Berlaku dalam hal apa? Berlaku dalam hal ya orang yang ya, sebentar ya. Berlaku dalam hal orang yang berhadas besar ya tapi belum siap orang berhadas besar mau tidur tapi belum siap untuk mandi besar, mandi ghuslul janabah. Maka apa yang disunnahkan? Berwudu. Berwudu. Padahal ya wudunya tidak merubah status dirinya, tetap dia berhadas besar. Ya. Tapi begitulah disunnahkan orang yang ya berhadas besar tapi mau tidur nggak siap mandi besar, ya, minimal berwudu. Ya. Apalagi yang disunnahkan wudu. Orang yang ingin katakan mengulangi yang kedua, ya. Katakan habis hubungan suami istri yang pertama ya tidak siap tidak siap mandi janabah, ingin mengulangi yang kedua, sunnah berwudu ya begitulah ya syariat berwudu ya, mengambil dari ibrah mengambil dari orang yang hadas besar tadi ya, maka begitulah orang yang haid ya tetap insya Allah mendapat pahala wudhu jika dia mau berwudhu insya Allah. Baik, wallahu a'lam.
Alhamdulillah, berarti masih tetap kalau sudah jadi kebiasaan Ustaz bilangnya gitu ya Ustaz ya. Apakah ini apa boleh apa gimana, jadi akhirnya sudah terjawab tadi ya boleh. Ibu. Alhamdulillah, tetap semangat ini kepada Bu Nurhayani tadi yang bertanya. Selanjutnya ada lagi ini dari Ibu Zakia. Oh ya, Ustadz izin bertanya. Tadi mungkin tentang masalah perjanjian yang dimaksud merusak seperti apa konkretnya? Kalau dulu mundur dari perang, murtad. Nah, bagaimana Ustadz itu? Kalau sekarang maksudnya? Iya, mungkin sekarang kali Ustaz. Kalau dulu kan mungkin kalau mundur itu dari perang murtad. Nah, terus kalau sekarang bagaimana itu maksudnya? Kalau sekarang yang paling berat itu adalah orang yang nggak mau sholat, ya. Nggak mau sholat, padahal saat dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu sudah tersimpan makna saya siap sholat, saya siap puasa, ya. Saya siap bayar zakat, saya siap haji, ya. Tapi kemudian enggak, saya cuma mau jadi Islam KTP saja. Nah, itu sudah termasuk ya orang yang menyalahi, ya, tidak menepati perjanjiannya. Ya. Ya. Lebih besar lagi bobotnya, ya, menyalahi janjian itu ketika sudah sampai berbaiat, ya. Orang sudah menyatakan kepada orang yang dipercaya, saya siap berdakwah di jalan Allah bersama kamu, saya siap dibimbing, saya siap diperintah, dilarang, ya. Tapi kemudian enggak, setelah setahun 2 tahun saya mengundurkan diri, enggak mau lagi, ya. Maka itu sesungguhnya sudah termasuk, ya, orang yang menyalahi perjanjiannya, ya. Tapi sebagian orang-orang yang paham dalam bab ini, ya walaupun itu tidak menyelesaikan seutuhnya, ya, tapi paling enggak ya sedikitlah mengurangi dosa, ya. Ya. Orang yang telah berbaiat kepada seseorang, saya siap berdakwah, saya siap diperintah, dilarang. Setelah 5 tahun dia merasa kayaknya saya tidak ingin lagi memenuhi perjanjian saya ini. Sebetulnya itu sudah, ya, solusinya nggak ada lain kecuali dia bertobat melaksanakan janji lagi. Ya, tapi orang-orang tertentu yang lumayan, ya, tidak menambah beban dosa dalam berarti tidak menepati sumpahnya itu, ya, dia membayar kafarat. Ya. Maka kafaratnya seperti yang disebut di surat Al-Maidah, ya. Dia memilih kafaratuhu it'amu 'asharati masakin, ya. Dia memberi makan 10 orang atau memberi pakaian au kiswatuhum, atau memerdekakan budak au tahriru raqabah, ya. Ini sebenarnya bukan solusi total, ya, tapi ya paling enggak mungkin lumayan gitulah, ya. Enggak ya, sedikit mengurangi dosa orang yang telah menyalahi janji. Baik, Allah a'lam. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi Bu Zakia sudah dijawab sama Ustadz. Selanjutnya masih ada lagi nih satu pertanyaan dari Ibu Adri Leli. Apakah ada tanda-tanda yang kita rasakan bahwa maut sudah dekat, Ustaz? Berkait dengan kematian tadi, Ustaz. Disebut di akhir surat Luqman, ya. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, ya. Ya, wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ya. Bahwa manusia itu tidak pernah tahu bahwa besok dia meninggal, itu belum pernah tahu. Ya. Jadi nggak ada tanda-tanda apa-apa. Ya. Berapa banyak orang yang merasa tanda-tanda, ya, ternyata bukan tanda.
Berapa banyak orang yang merasa itu bukan tanda-tanda, ya, tapi ternyata itu tanda. Jadi aslinya tidak ada tanda apapun. Ada sebuah penjelasan yang mengatakan tanda-tanda itu sebetulnya ada, ya. Kira-kira 40 hari sebelum kematian itu ada. Sebelum kematian itu terjadi. Ya. Tapi pengertiannya bahwa yang dimaksud penjelasan itu, tanda-tanda itu baru terpahami, ya, baru terpahami setelah meninggal. Sebelum meninggal orang nggak paham. Ya, tapi setelah meninggal orang oh pantesan, ya dia itu mengatakan begini, melakukan ini, melakukan itu. Ternyata itu semua dalam rangka, ya, ajal yang sudah dekat. Ya, biasanya itu terpahami setelah meninggal. Sebelum meninggal orang nggak pernah curiga, ya, bahwa dia ngomong begini, ngomong begitu. Ya. Itu, ya, bukti, ya, sebuah bahwa dia akan meninggal. Ya. Sebutlah salah satu peristiwa tenggelamnya kapal selam itu kan ada salah seorang prajurit yang jadi korban di situ, ya. Sebelum dia meninggalkan anak istrinya itu terlihat dia itu berbuat semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, ya. Bahkan dalam detik-detik dia harus berangkat, ya, dia masih teringat bahwa istrinya itu minta kue ulang tahun, ya. Yang seharusnya nggak sempat, tapi dia sempetin gimana bisa beli kue ulang tahun dengan istilahnya memesan kepada orang tertentu dan tolong dikirim ke alamat rumahnya itu. Ya. Sementara dia sudah melakukan tugas, ya. Begitu perhatiannya. Setelah kejadian baru orang paham. Oh, ternyata semua yang dilakukan itu mengarah ke sana semua, ya. Jadi seakan-akan itu pamitannya gitulah, ya. Ini istilahnya perhatian saya yang terakhir kepada istri saya sehingga apa yang diminta oleh istrinya semua dilakukan. Ya. Tapi juga bukan berarti kalau ada suami begitu langsung bisa dipahami, oh berarti bentar lagi mati kan? Enggak juga, ya. Ya. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ustaz boleh bertanya satu lagi? Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan tentang saat tidur, Ustaz. Ini mimpi bertemu kayak Haji Hasan, mungkin maksudnya Hasan yang selama ini baca buku tentang beliau misalnya. Apakah ini bisa dikatakan pertemuan antar ruh, Ustaz? Arwahu misalnya junudul mujannadah gitu. Junudul mujannadah. Jadi mungkin tentang kayak Hasan Al-Banna atau gimana, siapa tokoh-tokoh yang lain gitu, Ustaz. Iya. Silakan. Ya, insya Allah begitu, ya. Ya. Dikatakan al-arwahu junudum mujannadah. Ya. Ruh itu bagaikan satu pasukan yang siap dikoordinir, ya. Ya, siap dimobilisasi. Ya. Insya Allah seperti itu. Ya. Tapi hadis yang lain mengatakan bahwa setan itu, ya, bisa menyerupai siapa saja kecuali menyerupai diriku, maksudnya Rasulullah SAW. Maka siapa yang bermimpi bertemu denganku di waktu tidur, berarti itu sama persis seperti bertemu diriku saat, ya, saat berjaga. Seperti seorang penduduk di dekat-dekat Al-Aqsa itu saat akan pecah terjadi Al-Aqsa memanas, ya. Malamnya dia bermimpi bahwa Rasulullah bertamu di rumahnya, ya. Rasulullah bertamu di rumahnya, ya.
Ya, saat dia ngobrol bersama Rasulullah itu, Rasulullah melihat ya di luar rumah itu udah banyak kaum muslimin berkumpul. Ya. Ya. Kata yang bermimpi, Rasulullah bertanya kepada yang bermimpi itu, ya, ini kisah yang nyata ini ya. Itu orang-orang ngapain ngumpul di depan rumahmu? Ya mereka ingin menemuimu ya Rasulullah ya. Karena engkau berada di sini, mereka ingin antri bersalaman, bertemu ya. Kata Rasulullah, ngapain mereka di sini ya? Ayo kita ajak aja mereka menuju Al-Aqsa, karena Al-Aqsa ya lagilah dalam bahaya ini katanya. Udah seperti itu. Ternyata benar mimpi orang yang soleh ini ya, besoknya Al-Aqsa pecah mendapat serangan. Jadi ya tadi ya bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa selama itu selain Rasulullah itu bisa saja setan yang menyerupakan diri terhadap seorang. Maka dalam hal ini kembali kepada bagaimana proses tidurnya. Ya. Maka jika proses tidurnya itu dalam ketaatan yang maksimal, ya sebelum tidurnya baca Quran, baca zikir, baca istighfar dan lain sebagainya, ya, maka insya Allah itu benar. Ya. Sebagaimana hadis yang lain mengatakan bahwa mimpi orang beriman itu sudah mirip seperti wahyu. Mirip ya, bukan sama. Ya. Mirip seperti wahyu Allah bahwa itu merupakan karunia dari Allah. Atau sesuatu yang dipertunjukkan oleh Allah kepada manusia. Tapi kalau sebelum tidurnya ya nggak berzikir, apalagi sebelum tidurnya nonton TV, ya yang dilihat juga cuma hiburan-hiburan misalnya, kemudian tertidur, ya, setelah itu mimpi, ya, maka ya bisa jadi apa yang disebut oleh Rasulullah, ya, lu'batun min lu'abis syaitan. Maka bisa jadi itu memang mimpi yang sifatnya dikerjain oleh syaitan. Ya. Allah. Oh, berarti sesuai pertanyaan tadi, ketiduran sudah habis baca buku, kemungkinan itu benar Ustaz ya? Mungkin sebelumnya udah baca Quran, terus habis itu baca buku, ya terus ketiduran Ustaz, mimpi deh. Iya. Bisa. Insya Allah begitu. Al-arwahu junudun mujannad. Iya. Ya, jazakallah khair Ustaz atas penjelasan Ustaz. Alhamdulillah tadi semua pertanyaan ibu-ibu sudah dibacakan semuanya, dan sampailah kita di akhir acara karena sudah menunjukkan ini bagaimana udah ya Ustaz ya? Apa masih ada boleh bertanya lagi? Ada tayamum itu apa tayamum? Ada Tayamum ya, pertanyaan. Alhamdulillah. Silakan. Oh ya, masih ada buka pertanyaan. Ini tentang apakah tayamum yang dilakukan tengah malam karena BAK sah karena dingin sehingga tidak berwudu lagi. Oh, ini maksudnya karena dingin sah ya. Apalagi karena dingin ya. Karena daripada aja sah aja ya. Misalnya ya mau turun dari tempat tidur, jalan misalnya ya. Jalan kamar mandi daripada enggak sama sekali ya. Hadas besar enggak ya. Mandi hadas besar enggak, wudu enggak, maka ya, minimal bisa tayamum ya. Dan itu sah ya. Tentu ini tayamum yang sifatnya fadilah ya. Ya, sifatnya kefadilahan, menjaga agar tidak tertinggal melaksanakan sebuah keutamaan. Ya. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah dalam bentuk sebuah komitmen. Ya, Rasulullah itu punya komitmen
tidak akan menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan berwudu. Ya. Tidak akan menyebut nama Allah. Ya. Ya. Misalnya baca Quran, misalnya baca Subhanallah bihamdih, ya. Misalnya baca Allahu Akbar, ya. Pokoknya semua yang namanya Allah, Rasulullah punya komitmen. Ya, tentu ini nggak wajib ya. Punya komitmen, ya, malu saya menyebut nama Allah dalam kondisi diri saya tidak suci. Maka Rasulullah selalu dalam kondisi berwudu, ya. Termasuk nama Allah itu As-Salam, ya. As-Salam itu nama Allah. Ya. Maka Rasulullah pun tidak memberi salam ataupun menjawab salam kecuali dalam keadaan berwudu. Tapi ada satu kondisi tertentu saat orang memberi salam, Rasulullah dalam keadaan tidak berwudu, maka nggak mungkin kan datang dulu ke tempat wudu dulu baru jawab salam. Jawab salam perlu kesegeraan, maka Rasulullah segera tayamum. Setelah tayamum baru Rasulullah menjawab salam itu. Jadi ini menunjukkan sah sebuah tayamum yang dilakukan dalam rangka sebuah keutamaan, sebuah fadilah yang dilakukan oleh orang beriman. Ya, ibaratnya juga seperti orang yang baca Quran lewat HP, batal. Ya. Mau wudhu, ya, apalagi karena kedinginan itu ya sudah sangat syar'i, ya. Nggak mau wudhu karena prosesnya panjang. Misalnya dia lagi naik angkot misalnya, nggak mungkin ya, bang berhenti sebentar, ngapain wudhu, saya lagi baca Quran, nggak bisa ya. Maka bisa aja dia tayamum. Atau dalam kondisi-kondisi yang lain memang dia tidak siap berwudhu tapi dia lagi baca Quran, itu bisa tayamum, ya. Tayamum yang sifatnya menjaga kefadilahan, ya. Tentu yang nggak mungkin adalah sholat gitu ya. Mau sholat kok males nih, mau wudhu, tayamum aja, itu yang nggak mungkin ya. Kecuali kalau tadi ya mau sholat nggak wudhu, kenapa? Ya, karena dirinya kalau kedinginan itu bisa berdampak, apakah sesak napas, apa asmanya kambuh misalnya, maka itu menjadi syar'i untuk tayamum. Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Apakah masih boleh, Ustaz? Ada? Ya, silakan. Alhamdulillah. Ini ada dari Ibu Paramita Duiti ya, bertanya, Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika yang kita amalkan adalah dzikir amat surat di waktu lain, termasuk menjelang tidur? Jadi ini bukan pada waktunya, Ustaz, misalnya di waktu selain dari pagi hari. Ya, boleh-boleh saja, karena hakikat maksurat itu kan doa, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya. Itu aslinya doa yang bagus dibaca setiap saat, ya. Jadi pagi dan petang itu pengertiannya adalah utamanya. Utamanya. Jika bukan lain waktu itu, tetap ya, bukan saja boleh, tetap juga memberi manfaat. Yang penting jangan giliran pagi nggak baca, giliran mau tidur baca. Nah, ini yang kurang bagus jadinya, karena itu aslinya doa pagi dan petang. Baca doa, ya. Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiyah, itu kan doa itu semua, ya. Maka ketika dibaca waktu tidur, ya tetap bernilai doa. Subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih, ya. Bertasbih berlaku setiap saat, ya.
Insya Allah dibaca waktu tidur. Ya tentu karena dibaca waktu tidur, kembali nanti kepada jangan sampai yang direkomendasikan malah nggak dibaca. Ya. Yang direkomendasikan baca surat Al-Muluk, malah nggak dibaca. Ya. Malah membaca Allahumma anta rabbi, boleh ya boleh. Ya. Sia-sia enggak juga, tapi ya cuma istilahnya khilafu aula. Ya. Kalau ada yang lebih baik, kenapa nggak milih yang lebih baik? Ya. Tidak sia-sia, tetap ada pahalanya, tapi dia rugi tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Baik, cukup insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dari semua pertanyaan Ibu-ibu. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan Ustaz yang sudah dijelaskan Ustaz tadi bisa kita pahami bersama dan kita bisa mengamalkannya karena lillahi ta'ala. Amin. Selanjutnya mari kita tutup kajian kita ini dengan doa. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita kepada Ustaz. Silakan untuk menutup acara ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amri wal azimata 'ala ar-rushdi wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.